Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Firisdawan. NIM saya 25020101. Saya dari kelas SIA, mata kuliah pemrograman terstruktur. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan implementasi user interface. Nah, untuk tugasnya adalah yang pertama tulis tangan kertas folio, itu sudah kemarin dan ini hasilnya. Terus yang kedua perancangan user interface, buat desain perancangan user interface menggunakan software Draw.io atau yang lain. Nah, untuk saya menggunakan Draw.io, ini hasilnya ya teman. Terus yang ketiga buat user interface di Java NetBeans sesuai dengan perancangan user interface yang dibuat di atas. Nah, untuk ini video tutorialnya dari poin A sampai B di atas, silahkan buat video. Yang pertama perkenalan tadi sudah, dan yang kedua jelaskan kalian juga sudah. Yang ketiga jelaskan cara membuat perancangan user interface melalui Draw.io atau software yang lain. Nah, ini boleh langsung jadi baru dijelaskan. Oke, saya akan menjelaskan ini dulu untuk membuat perancangan user interface-nya. Langkah pertama yang saya lakukan pastinya saya membuka browser Draw.io, dan untuk memulai desain dari awal saya membuat halaman kerja sebagai tempat merancang tampilan aplikasi. Nah, kemudian saya menambahkan beberapa fitur di sini untuk ini gitu. Nah, untuk ini rectangle ini untuk membuat form dan kotak input ini teman-teman ya. Kotaan ini loh, kotak. Dan teks untuk judul dan beberapa keterangan, contohnya jam masuk, plat nomor, jenis kendaraan, dan ini judul form parkir. Kemudian saya mulai menyusun desain dengan membuat judul aplikasi. Tentunya saya menyusun ya teman-teman. Nah, masa nggak disusun? Nah, di sini kan nggak rapi ya teman-teman. Nah, saya disusun di sini. Terus kemudian kolom input, masukkan kolom input seperti plat nomor, jenis kendaraan, jam masuk ini. Terus ada pilihan motor dan mobil, dan tombol reset dan simpan. Nah, setelah komponen tambah saya mengatur tata letak ini pastinya saya atur ini. Kalau nggak saya atur mesti berantakan ini. Nah, gitu. Mungkin itu saja tutorialnya. Desain itu kan bebas ya teman-teman, terserah apa yang kita inginkan. Maka ini kalau ini tuh ibarat kita membangun rumah, katanya ini tuh materialnya, dan kita pasang-pasang di sini sampai ketemu desain yang kita inginkan. Saya rasa cukup untuk penjelasan perancangan ini, membuat desain perancangan. Dan sekarang saya lanjutkan jelaskan mulai dari awal membuat Apache Java NetBeans menggunakan project, membuat form, mendesain. Ini yang penting, ini boleh langsung jadi atau boleh langsung jadi baru dijelaskan. Nah, untuk tadi saya sudah ini membuat ini kan, masuk gak sama ya teman-teman, ini sama. Oke, saya jelaskan untuk ini tampilan aplikasinya. Pada tampilan utama terdapat beberapa komponen, yaitu judul masih sama, judul, terus kemudian ada from parkir, terus input plat nomor, terus memilih jenis kendaraan, motor atau mobil, kemudian input jam masuk. Terus ini ada tombol reset
dan simpan. Nah, jangan lupa ini variabelnya diisi ya teman-teman, agar di nanti tidak error gitu. Terus kemudian tampilan ini dibuat menggunakan komponen GUI seperti label ini, kita misal ya tambahkan ini plat nomor gitulah pokoknya. Nah, kita hapus dulu. Nah, oke. Dan ini tag field. Nah, ini untuk ini ya teman-teman. Nah, gini terus hapus lagi. Ini hapus aja dulu, magnet. Hapus. Nah, dan J button ini untuk ini memilih beberapa gitu teman-teman. Nah, untuk saya sekarang akan menjelaskan tentang cara kerja aplikasinya. Coba kita run dulu. Nah, cara kerja aplikasi ini cukup sederhana. Kita cukup memasukkan plat nomor kendaraan, terus kemudian memilih memilih jenis kendaraan. Ketika saya kasih contoh aja. Ketika saya ketika kalian mau parkir, nah saya masukkan nomor platnya berapa, contohnya ini S kan, S Tuban maksudnya 1234 terus HG. Nah, terus kita pilih, kita pakai motor atau mobil, dan di sini jalan kaki gak ada ya. Kalau mau parkir kan gak harus bawa motor atau mobil gitu. Terus kemudian kita kasih keterangan jam masuknya. Kita coba gini. Nah, terus kita simpan. Nah, di sini ada keterangannya, data parkirnya, plat nomornya S1234 AG, jenis kendaraannya mobil, jam masuk jam 19 ini. Ketika saya reset, maka hilang semua ini. Oke. Untuk itu mungkin gini. Ulang. Nah, untuk fungsi tombol simpan ini, program akan mengambil semua data yang telah diinput. Program akan mengecek jenis kendaraan yang dipilih, ini ya. Kemudian semua data akan ditampilkan dalam bentuk pop-up. Nah, ini pop-up itu seperti ini teman-teman. Ini pop-up. Nah, jadi tombol ini berfungsi untuk menampilkan hasil input dari user. Terus kemudian ada tombol reset, digunakan untuk yang pertama menghapus semua data yang sudah diinput. Jadi kalau kita tekan reset ini hilang ini. Jadi datanya tuh gak ada. Terus mengembalikan from kondisi kosong. Nah, gini. Sehingga user bisa menginput data baru kembali. Nah, kita bisa menginputnya kembali. Oke. Nah, konsep yang saya gunakan itu adalah aplikasi menggunakan beberapa GUI atau Graphical User Interface untuk tampilan. Close saja. Nah, untuk tampilan ini GUI dan event heading, aksi tombol, percabangan. Nah, gini. Ini. Nah, untuk if else ini. Nah, if else. Nah, ini untuk ya teman-teman, menentukan jenis kendaraan tadi. Untuk kesimpulannya dari aplikasi ini bahwa disimpulkan Java dapat menggunakan untuk membuat aplikasi berbasis tampilan gini. Nah, input dari user dapat diproses dan ditampilkan kembali. Oke. Program ini masih sederhana dan bisa dikembalikan lebih lanjut. Nah, ini
versi sederhananya ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan aplikasinya saya rasa cukup. Dan ini selanjutnya ada ini ya teman-teman. Nah, sebelum kalian tutup video, jelaskan dulu komponen tombol-tombol yang ada pada tab palette beserta fungsinya. Nah, ini saya akan untuk menjelaskan ini ya. Nah, untuk yang pertama ini ada bentar teman-teman, lupa saya. Nah, untuk ini panel atau J panel. Nah, ini wadah paling umum untuk mengelompokkan komponen. Bisa diisi tombol, teks, fill, dan lain-lain. Biasanya dipakai untuk mengatur layout. Nah, untuk selanjutnya ada ini split pane atau J split pane. Nah, membagi layar menjadi dua bagian, horizontal atau vertikal. Bisa digeser ukurannya, kiri menu, kanan isi. Nah, gitu teman-teman. Untuk yang ketiga ada tab pane. Nah, ini diklik tab untuk pindah halaman. Nah, contoh tab login, register gitu teman-teman. Terus kemudian ada scroll pane ini ya. Nah, ini terus toolbar ini berisi tombol cepat atau shortcut. Nah, biasanya di atas aplikasi tombol save, edit, dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada multi window. Mana. Ini desktop pane. Nah, ini untuk di dalam aplikasi bisa menampung banyak Windows kecil. Nah, terus kemudian ada internal frame ini Windows kecil di dalam desktop pane. Nah, jadi ini di dalam ini gitu teman-teman. Terus bisa digeser, contoh kayak aplikasi di dalam aplikasi gitu. Terus kemudian ada layer pane. Nah, bisa diatur mana di depan atau di belakang. Contoh pop-up di atas tampilan utama gini. Seperti tadi loh. Itu pakai layer pane gitu. Terus selanjutnya ada label ini. Nah, untuk menampilkan teks saja, tidak bisa diedit. Nah, contoh tulisan username ini pakai J-label teman-teman. Ini label ini. Nah, terus kemudian ada button tombol yang bisa diklik untuk menjalankan aksi. Contohnya, nah ini button ini yang bisa diklik, contohnya reset, simpan gitu teman-teman. Contohnya itu ini loh yang bisa diklik, simpan, ini gitu. Nah, terus kemudian ada toggle button, tombol yang mempunyai dua kondisi aktif. Nah, ini untuk nah, terus ini seperti tombol on off gitu, toggle button ini. Terus kemudian ada checkbox ini kotak centang, bisa pilih lebih dari satu. Nah, contoh pilih hobi atau olahraga atau apa gitu. Ini sebenarnya juga bisa teman-teman, motor mobil ini, tapi kan tidak adone gitu. Terus kemudian ada radio button ini. Nah, ini baru untuk ini teman-teman, paham? Pilihannya kalau ini kan
kalau radio ini hanya cuma bisa pilih salah satu. Nah, untuk checkbox ini kan untuk centang-centang gitu loh teman-teman. Jadi bisa pilih beberapa gitu. Tapi kalau radio button ini cukup satu saja. Seperti ini. Nggak jadilah. Terus kemudian ada ini combo box. Nah, klik, ketika kita klik jadi ada muncul pilihan gitu. Contoh pilih kota, jadi yang muncul nanti kota mana saja gitu. Dan ke-8 ini selanjutnya ada list, daftar pilihan yang langsung terlihat. Nah, contoh daftar menu itulah ini list. Di list kalau daftar menu ada apa, ayam geprek atau bakso tikus apa gitu. Terus selanjutnya ada text field. Nah, ini itu untuk input teks satu baris gitu. Gini. Nah, gini itu. Nah, ini menggunakan text field. Nah, oke, terus kemudian lanjut ada di text area. Nah, ini input teks panjang, banyak baris. Contohnya tuh komentar lah, bla bla bla. Nah, ini kan cukup untuk satu baris saja lah. Untuk teks area ini yang ini untuk ini contohnya itu seperti ini. Tempat tongkrongan kalian untuk yaping gitu loh. Nah, itu teks area itu untuk beberapa komentar. Terus lanjut ada scroll bar untuk menggulir atau scroll tampilan untuk menyekrol gitu. Terus kemudian ada slider. Nah, geser untuk memilih nilai. Nah, contoh volume. Nah, gini. Contohnya ini. 1 sampai nah, ini digeser kan volumenya itu kecil gitu. Kalau dibesarin volumenya juga besar gitu. Intinya untuk mengatur kayak volume gitu. Terus lanjut sampai mana ini? Proses bar. Nah, ini terus ini untuk menunjukkan proses. Contoh itu ketika loading itu ini kan ini ya, tapi saya nggak pakai itu. Ketika diklik simpan terus ada menu loading gitu. Nah, itu pakai ini proses bar lah. Terus kemudian ada formatted field. Nah, itu. Terus kemudian ada mana? Ada spinner. Nah, ini spinner input angka dengan tombol naik turun gitu. Terus ada separator. Nah, ini garis pemisah antar komponen. Terus kemudian ada text pen, teks yang bisa diformat, format, warna, font dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada editor pen, lebih kompleks, bisa tampilan HTML atau dokumen gitu. Terus tree struktur seperti folder komputer gitu. Terus dan terakhir ada table itu baris dan kolom itu. Terus ini itu contohnya untuk data mahasiswa atau data RT 11 atau RT 99 gitu. Dan mungkin ada yang belum saya jelaskan itu ini untuk password field ini misal kita memasukkan password gitu. Nah gini misal biar gak kelihatan orang saat password. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan di tab pelet ini. Terus kemudian sudah. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan, karena sejatinya itu sesama umat makhluk hidup harus saling memaafkan gitu teman-teman.
Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.